Rasa takut Amirul Mukminin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadian dari Umar bin Khattab adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persiapannya untuk hari akhirat. Keimanan inilah yang menjadi faktor keseimbangan sekaligus kecerdikan dalam kepribadian Umar bin Khattab. Pada dirinya terpenuhi syarat-syarat kalimat tauhid, baik itu ilmu, keyakinan, keikhlasan, dan rasa kemanusiaan. Kekuatan tidak memalingkannya dari keadilan, kekuasaan tidak memalingkannya dari sifat penyayang, dan kekayaan tidak memalingkannya dari sifat tawadu. Sebagai sahabat yang mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah, Umar bin Khattab memahami hakikat dan kalimat tauhid dengan benar. Umar bin Khattab pernah berkata, "Perbanyaklah mengingat api neraka, karena sesungguhnya ia begitu panas. Dasarnya sungguh dalam dan lubang-lubangnya terbuat dari besi." Suatu ketika, saat telah menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau didatangi oleh seorang Arab Badui yang berkata dengan melantunkan syair, "Wahai Umar yang baik, engkau dibalas dengan surga, persiapkanlah anak-anakku dan ibu mereka. Aku bersumpah kepada Allah, sungguh engkau akan melakukannya." Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Badui itu, "Jika aku tidak melakukannya, apa yang akan terjadi wahai Arab Badui?" Arab Badui itu menjawab, "Aku bersumpah bahwa sungguh aku akan melewatkannya." Amirul Mukminin pun bertanya kembali, "Jika engkau melewatkannya, apa yang akan terjadi wahai Arab Badui?" Dan Arab Badui itu menjawab dengan syair, "Demi Allah, sungguh engkau akan ditanya tentang keadaanku, kemudian semua masalah berkumpul. Dan orang yang bertanggung jawab berdiri di antara mereka, mungkin ke neraka atau mungkin ke surga." Mendengar jawaban Arab Badui itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menangis hingga air mata membasahi jenggotnya. Amirul Mukminin kemudian berkata kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, berikan bajuku ini kepadanya karena hari kiamat, bukan karena syairnya." Syair orang Arab Badui itu telah mengingatkannya tentang berdiri pada hari penghakiman di akhirat. Padahal, orang Arab Badui itu tidak menyebutkan bahwa Amirul Mukminin telah menzolimi seorang manusia pun. Namun, karena rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menangis di depan setiap orang yang mengingatkannya tentang hari kiamat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab senantiasa mengingat tentang hak-hak kaum muslimin. Beliau menemui orang-orang dan menanyakan apa kebutuhan mereka. Apabila mereka yang datang, maka Amirul Mukminin akan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, jika Amirul Mukminin sedang dalam kesibukan dalam permasalahan umum, beliau menunda adanya permasalahan yang sifatnya pribadi. Suatu hari, Amirul Mukminin yang sedang mengerjakan permasalahan umum didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pergilah bersamaku. Tolonglah aku karena seseorang sedang berlaku zalim padaku." Amirul Mukminin segera memukulkan tongkatnya pada kepala orang tersebut dan berkata, "Kalian meninggalkan Umar pada saat dia mendatangi kalian, sedangkan saat dia sibuk dengan urusan kaum muslimin, justru kalian mendatanginya." Laki-laki itu segera pergi sambil mengeluhkan keadaannya. Tidak beberapa lama kemudian, Amirul Mukminin menyuruh memanggil orang itu. "Panggil orang itu menghadapku." Setelah laki-laki itu tiba kembali, Amirul Mukminin melemparkan tongkatnya dan berkata, "Ambillah tongkat itu dan pukulkan kepadaku, sebagaimana aku memukulmu." Laki-laki itu menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aku membiarkannya untuk Allah dan untukmu." Amirul Mukminin berkata kembali, "Bukan begitu. Kamu meninggalkannya untuk Allah karena menginginkan pahala di sisinya, atau kamu membalaskannya kepadaku. Ketahuilah itu." Laki-laki itu berkata kepada Amirul Mukminin, "Aku meninggalkannya untuk Allah, wahai Amirul Mukminin." Setelah laki-laki itu pergi, Amirul Mukminin bersama beberapa sahabat, di antaranya Ahnaf bin Qais, masuk ke rumah. Ahnaf bin Qais menyaksikan bagaimana penyesalan Amirul Mukminin setelah memukul laki-laki itu. Beliau melihat Amirul Mukminin melaksanakan sholat 2 rakaat dan setelah itu berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Umar bin Khattab, dulu engkau adalah orang hina, lalu Allah mengangkat derajatmu. Dahulu engkau tersesat, lalu Allah memuliakanmu. Kemudian dia memikulkan tanggung jawab kaum muslimin kepadamu. Tetapi, ketika seorang lelaki datang kepadamu meminta pertolongan, engkau malah memukulnya. Apa yang akan engkau katakan di hadapan Tuhanmu besok?"
jika kau menemuinya. Ahnaf bin Qais yang mendengar perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu menyampaikan, pada saat itu, Umar bin Khattab benar-benar mencela dirinya sendiri. Aku kira dia adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. Sebuah riwayat lainnya dari Iyas bin Salamah menyebutkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah memukulnya di pasar. Iyas mengatakan, Amirul Mukminin melewati pasar yang penuh sesak ketika aku berada di sana. Beliau lewat karena ada suatu kebutuhan sambil membawa tongkat di tangannya. Jalannya tertahan karena diriku berada di depannya. Beliau kemudian berkata kepadaku, seperti ini aku menerobos jalan, wahai Iyas. Amirul Mukminin sempat memukulkan tongkatnya kepadaku karena menghalangi jalan. Pukulan tongkat itu hanya mengenai ujung bajuku. Aku pun telah lupa akan kejadian tersebut. Sampai setahun berikutnya, Amirul Mukminin menemuiku dan berkata, wahai Iyas, apakah engkau akan menunaikan ibadah haji tahun ini? Aku pun menjawab, iya wahai Amirul Mukminin. Mendengar jawabanku, beliau memegang tanganku dan mengajak ke rumahnya. Kemudian beliau memberiku sebuah kantong berisi 600 dirham. Wahai Amirul Mukminin, aku sudah tidak mengingat kejadian itu sampai engkau mengingatkannya kembali. Mendengar hal itu, Amirul Mukminin berkata kepadaku, demi Allah, aku belum melupakannya. Amirul Mukminin menekankan pentingnya introspeksi pada diri sendiri dan mengawasinya. Beliau pernah berkata, hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk pertunjukan yang maha besar. Kemudian, Amirul Mukminin mengutip surah Al-Haqqah ayat ke-18. Pada hari itu diperlihatkan kepada kalian, tidak ada yang tersembunyi dari kalian sesuatu pun. Ali bin Abi Thalib pernah melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan terburu-buru naik ke atas pelana kuda. Ali pun segera bertanya, wahai Amirul Mukminin, kemana Anda hendak pergi? Amirul Mukminin menjawab, seekor unta telah terpisah dari kawanannya, aku akan menangkapnya. Mendengar jawaban Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib berkata, engkau telah menghinakan para khalifah setelahmu. Amirul Mukminin pun menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Hasan, janganlah kamu mencelaku. Demi zat yang mengutus Muhammad dengan kenabian, jika seekor domba diambil dari pinggir sungai Eufrat, sungguh Umar akan dituntut karenanya pada hari kiamat nanti. Pada sebuah musim haji, Amirul Mukminin datang ke Mekah sebagai tamu Allah. Di tanah suci itu, Amirul Mukminin melihat laki-laki dan perempuan berwudu di tempat yang sama. Saat itu, Amirul Mukminin terlihat sangat marah. Amirul Mukminin memukuli mereka dan memisahkan mereka. Amirul Mukminin juga menyuruh mereka membuat tempat wudu yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Sampai kemudian, Ali bin Abi Thalib mendatangi Amirul Mukminin. Melihat kedatangan Ali, Amirul Mukminin berkata, aku merasa takut jika aku menjadi binasa. Ali pun bertanya kepada Amirul Mukminin, apa yang membuatmu binasa? Amirul Mukminin berkata, aku telah memukul laki-laki dan wanita di tanah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib kemudian menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, engkau adalah salah seorang di antara para penggembala. Jika engkau telah melakukannya untuk menasihati dan memperbaiki, Allah tidak akan menghukummu. Tetapi jika engkau telah memukul untuk menipu, engkau telah berbuat zalim. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.